Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat LMS Moodle. Jadi pertama-tama kita harus sign in dulu, kita harus sign up dulu. Setelah sign up, kita isi data-datanya seperti nama, lalu tanggal lahir, lalu nanti di situ kita dimintakan site yang akan kita buat. Setelah sign up berhasil, kita langsung ke aplikasi Moodle Cloud-nya, kita diarahkan dan site kita sudah berhasil dibuat. Setelah itu kita tinggal menunggu beberapa saat sampai site itu launch. Nah, setelah itu kita masuk ke tombol home. Di sini kita ada banyak bahasa ya. Kita bisa memakai banyak bahasa, tapi kita akan tetap bisa pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Lalu kita bisa berganti bisa ke tombol itu, kita pilih aja ke site administration. Di site administration ini kita bisa buat course-nya yang akan kita tampilkan. Situ juga ada dashboard, calendar, private files. Nah, kalau kita udah pilih site administration, kita akan pilih yang course untuk membuat course yang akan kita tampilkan. Nah, di sini ada My Moodle site. Nah, kita bisa pilih-pilih, kita bisa lihat di sini dulu ada apa aja, ada miscellaneous, ada sebenarnya kita bisa buang aja yang ini, tapi kita juga bisa buat create a new category. Di sini kalau kita mau buat create a new category, lalu kita tinggal ketik mata pelajaran apa yang akan kita buat di sini. Misalnya saya akan membuat mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Lalu kategori ini bisa tentang materi yang akan kita akan kembangkan. Saya perkembangbiakan pada tumbuhan. Lalu kategori ID numbers-nya kita bisa acak aja, itu sebenarnya buat ID number kita. Lalu di sini kita bisa tulis apa yang akan kita katakan untuk sambutan atau kata pembuka, seperti itu. Kita bisa create a new category. Nah, setelah ini selesai, kita sebenarnya bisa lihat sebenarnya di ini sudah jadi ya new kategorinya. Kita juga bisa membuat course baru selain yang tadi sudah disediakan. Nah, di sini sudah ada seperti ini tampilannya. Nanti kita bisa lihat tampilannya. Nanti kita bisa change role to be the another one, just like to be a student or to be a parent. Ini kita bisa buat lagi kategori lainnya yang ingin kita buat. Kita bisa tulis di sini apa yang mau kita tulis. Selain itu nanti kita bisa tambahkan diskusi atau sign atau assignment atau assessment, seperti itu. Nah, ini kita lihat ternyata masih belum ada di tempat ini, jadi kita bisa skip. Kita bisa lihat-lihat dulu di sini dijelaskan bagaimana kita bisa membuat Moodles. Jadi dia sudah sediakan cara-cara membuat Moodles. Nah, kira-kira jika ini sudah siap kita rilis, itu sudah bisa. Kalau kita mau buat course yang lain, kita juga bisa balik lagi ke kursus administration site. Setelah itu kita bisa pilih kelola kursus dan kategori seperti yang awal tadi.
Jadi setelah itu kita bisa lihat apa yang sudah tadi kita buat. Nah, jika kita ingin membuat yang lain, maka kita bisa tambahkan beberapa keterangan. Misalnya kita mau buat yang lain, buat kategori baru, atau misalnya kita mau lihat course yang sudah kita buat tadi dulu, seperti ini. Nah, ini kita bisa buat kursus baru. Jadi kursus barunya ini kita bisa tambahkan namanya, terus kursusnya apa, tanggalnya berapa yang akan kita tentukan. Kita bisa isi langsung seperti yang awal tadi, tapi yang bagian ini kita isi dengan assignmentnya. Nah, di sini kita bisa ganti tanggal yang kita inginkan. Misalnya kita ingin tugasnya tidak terlalu lama, soalnya biasanya untuk anak sekolah dasar itu waktunya tidak perlu lama-lama karena tugasnya juga tidak terlalu banyak. Jadi kita bisa ganti hanya beberapa hari atau hanya beberapa jam. Jadi nanti jika tugasnya waktunya sudah selesai, tugas itu akan menutup dengan sendirinya. Kita juga bisa buat ringkasan khususnya. Di sini saya sudah siapkan ya apa yang harus ditulis. Jadi saya sudah siapkan lebih dahulu. Di sini saya buat pembukanya lebih dahulu. Saya akan klik, saya akan salin kata-kata yang sudah saya siapkan. Nah, lalu akan saya copy paste ke Moodle yang tadi. Nah, ini akan saya copy paste di sini. Lalu kita bisa di sini ada bisa mengunggah file juga yang kita bisa mau tambahkan sesuatu. Tapi kalau jika tidak ada juga tidak apa-apa, cukup salam pembuka saja. Jadi kita bisa langsung simpan file, atau kita mau kasih lampiran yang lain, langsung kita bisa kasih URL atau site-site di Google. Maaf, ini saya salah, malah masuk YouTube Music. Atau misalnya kita mau kasih tambahan lagu yang menyenangkan, atau apa saja sih sebenarnya yang URL-nya bisa kita pakai buat tambahan, itu bisa kita taruh nanti di sebelah sana. Nah, setelah tidak menemukan lagu yang cocok, maka saya akan kembali ke course yang tadi. Saya akan buat dari awal lagi. Kategorinya. Ya, seperti ini, ilmu pengetahuan alam. Education-nya atau kategori name-nya. Seperti ini, perkembangbiakan pada tumbuhan. Kategori ID numbers-nya nggak bisa satu lagi ya, karena tadi kita udah pakai. Sini kita bisa ganti, kita bisa ketik pembukanya sedikit saja. Di sini saya tulis selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan membahas kita akan belajar tentang tumbuhan.
Nah, tetap semangat. Kita juga perlu memberikan salam pembuka dengan memberikan anak-anak semangat ya, dan tetap harus mengerjakan tugas dengan tepat waktu dengan baik. Nah, kita create kategorinya, tapi karena tadi kita udah pakai ID numbernya 1, kita bisa ganti for 2 maybe. Nah, seperti ini kategori numbersnya. Nah, ini sudah jadi ya. Setelah itu kita bisa buat create a new course. Kalau misalnya kita tadi mau buat ilmu pengetahuan, kita mau buat yang lain, misalnya mau buat bahasa Inggris atau matematik or sosial kayak gitu, itu bisa di new kategori yang lain. Kalau yang tadi udah IPA terus kita mau buat yang lain, kita bisa pakai di new kategori. Nah, jangan lupa di set juga kapan batas pengumpulannya, sampai kapan kelas ini akan berlangsung, seperti itu. Terus descriptionnya, course ID numbers. Nah, ini langsung saya copy aja yang mau kita tulis, yang tadi saya tulis ya. Nah, seperti ini. Lalu kita tempel langsung, dan kita langsung save and return ya. Kita klik. Nah, ini sudah jadi ya new kategorinya. Nah, kalau sudah jadi kita bisa klik, kita mau isi apa di situ. Atau lebih gampangnya kita bisa balik ke home, kita lihat di sini. Nah, sudah jadi kan yang kita buat, misalnya IPA. Nah, ini tinggal kita klik, lalu di sini ada tanggal-tanggalnya, tanggal berapa yang mau kita kerjakan. Jangan lupa itu turn editingnya diganti menjadi turn editing on. Kalau tadi turn editing off, kita ganti jadi turn editing on. Nah, jadi di sini kita bisa isi apa yang ingin kita isi untuk materi pengetahuan alam. Ada assignment, book, chat, ada choice juga, ada database. Di situ ada attendance, ada banyak sih ya. Kita bisa coba satu persatu, atau kita mau isi sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di sini saya mungkin akan coba yang attendance-nya dulu. Attendance ini sebenarnya untuk daftar hadir ya. Cuma saya nggak tahu gimana settingnya. Jadi saya pikir ini sebenarnya untuk kayak lebih kayak berapa persen kita sudah mengerjakan tugas, atau tugas-tugas yang sudah kita kerjakan itu totalnya berapa persen. Jadi langsung saya save and return aja. Nah, di sini kita ganti ke new file. Sebenarnya kita bisa taruh file-file di sini. Kita bisa taruh file PowerPoint atau yang kita mau, bebas sih sebenarnya. Atau kita bisa taruh file Word, atau kita bisa isi langsung kalau kita mau. Jadi kita bisa copy paste di sini,
apa yang kita butuhkan, soalnya punya saya nggak bisa, PowerPoint saya nggak bisa masuk karena masih 2007 ya. Jadi kita bisa copy paste juga. Kita copy paste dulu. Seperti ini. Tadi gagal. Kita bisa copy paste secukupnya saja. Lalu bisa kita langsung tempel. Jadi ini course yang akan saya ajarkan kepada anak-anak. Langsung ke save and return to course. Nah, ini name-nya salah. Udah coba saya ganti beberapa kali tapi nggak tahu kenapa selalu salah di bagian name-nya. Jadi saya skip aja di bagian ini. Ini sebenarnya bisa buat ngisi kayak kebutuhan kita. Jadi saya akan balik ke dashboardnya aja, ke yang IPA tadi. Kita bisa add an activity or resource. Kita bisa kasih tugas atau kita bisa kasih folder. Nah, di sini saya akan ganti ke general. Saya akan ganti ke diskusi. Nah, diskusi yang tadi saya tempel, lalu saya berikan seperti pertanyaan. Jadi nanti anak-anak bisa mereply apa yang saya start discussionnya. Jadi di sini saya kasih tugasnya untuk mereka menyebutkan kembali perkembangbiakan pada tumbuhan dengan bahasa mereka sendiri. Seperti itu, bisa mereka beri contoh juga ya. Terus save and return back. Jadi situ ada attendance, ada discussion, lalu kita bisa kasih lagi sesuai dengan kebutuhan kita. Bisa kita kasih assignment. Sebenarnya assignment itu tugas-tugas yang nanti jadi penilaian bagi kita apakah anak-anak ini sudah mengerti atau sudah mengetahui apa saja perkembangbiakan pada tumbuhan. Ada 2 jenis. Kita bisa kasih tugas 1 di sini. Kita copy dulu tugasnya. Sebenarnya tugasnya nggak perlu banyak-banyak ya, karena kita bisa juga kasih kayak kayak how to make, untuk kayak percobaan kayak gitu. Misalnya mengidentifikasi jenis-jenis akar atau buah lewat biji-bijiannya, seperti itu. Kita bisa kasih nanti di assignment lainnya.
karena tadi pilihannya banyak ya, jadi kita bisa 5 aja. Di sini saya sudah siapkan banyak, tapi saya pikir juga tidak perlu terlalu banyak. Kita ambil 5 aja, lalu kita langsung tempel, dan kita bisa setting tanggalnya. Karena tugasnya cuma sedikit, jadi kita buat jauh lebih cepat. Di situ ada cut off date itunya, jadi anak-anak tidak bisa mengirimkan waktu lagi, tapi karena kita sudah pakai due date nya, jadi kita nggak perlu isi cut off date nya. Kita akan langsung simpan. Save and return to course. Ya, sudah jadi. Tada. Jadi ada discussion, ada tugas, ada attendance, atau kita bisa cari lagi apa yang kita perlukan, kita bisa isi, kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi sebenarnya LMS Moodle ini sangat-sangat bermanfaat karena selain pemakaiannya gampang, mudah, apalagi untuk anak-anak, kita bisa mix and match with WhatsApp. Jadi WhatsApp group seperti itu, kita bisa isi juga listen, terus ada quiz juga kalau kita mau isi, atau kita mau isi URL Google misalnya, kita mau cantumkan video, misalnya video pembelajaran apa yang kita ajarkan seperti itu. Nah, kita bisa isi videonya. Caranya juga mudah, yaitu kita tinggal masuk ke YouTube, kita cari videonya, lalu kita salin aktivitas hari ini. Jadi kita klik bagikan, lalu kita klik salin link yang atas. Nah, sesudah kita salin, kita balik ke Moodle-nya, kita tempelkan link yang sudah tadi kita isi, dan kita akan kembali. Nah, kita juga bisa, kita lihat ini sudah lengkap ya, minimal 4 atau yang penting sudah ada discussion, ada materinya, ada videonya. Nah, kita bisa switch role, kita bisa jadi murid. Bagaimana kita melihat ini semua? Nah, yang sudah kita siapkan ada attendance-nya, diskusi. Jadi anak-anak tinggal mengeklik, karena tampilannya akan seperti ini, ada tugasnya juga seperti itu. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. LMS Moodle ini sudah sangat akan bermanfaat bagi saya. Demikian. Terima kasih banyak untuk para pembimbing yang sudah membimbing saya mengerjakan tugas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.